warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan tugas ini dan bisa alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat Bapak Diki Andika MSI selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya kami di sini sangat berterima kasih kepada Bapak. Karena itu kami jadi lebih banyak belajar untuk saling berbagi ilmu di sini. Di sini saya akan membawakan tema ceramah tentang peran masjid untuk memberdayakan masyarakat. Yang seperti yang kita tahu sendiri bahwa masjid itu identik dengan tempat beribadah. Seperti yang kita tahu ya, Nabi Muhammad itu dari dulu juga tidak menjadikan masjid itu sebagai tempat beribadah saja. Kita bisa di masjid melakukan kegiatan ilmu, keilmuan, berbagi ilmu, sharing ilmu, mengajarkan, membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi kita boleh mengalihkan kegiatan positif itu di masjid. Allah juga akan sangat senang karena rumahnya dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti untuk belajar ngaji ataupun ada event-event keislaman lainnya ataupun ada kumpulan apa gitu ya. Ada kumpulan apa gitu. Tidak apa-apa, kita mengalihkan semua kegiatan itu ke masjid itu tidak apa-apa. Asalkan kita tahu sendirilah batasannya gitu. Salah satu benefit gitu ya, kayak sisi positifnya kegiatan-kegiatan itu dialihkan ke masjid. Oke, yang pertama ada sholat tepat waktu ya, karena tempatnya emang di masjid. Yang kedua ada kayak yang kita dulunya itu jarang sholat di masjid, terus kita sering ikut event-event gitu, emang kita orangnya aktif organisasi. Ya aktif organisasi, jadi pas kita merasakan sholat di masjid itu kayak adem banget gitu. Aku mau sholat selalu sholat di masjid gitu, kayak ada gerakan hati, ada tahu aja gitu ya, Allah memberikan hidayah saat di sana. Terus bisa juga yang ketiga ada apa lagi ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Ayo tolong bantuin aku sebutin lainnya benefit apa aja. Tahu aja gitu ya, Allah memberikan hidayah saat di sana. Terus bisa juga yang ketiga ada apa lagi ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Ayo tolong bantuin aku sebutin lainnya benefit apa aja sih yang kita bisa dapatkan gitu. Nah mungkin dari yang ketiga ini, karena event itu atau suatu kegiatan itu, misalkan kita jadi panitianya ya, kita tuh ada pembelajaran gitu ya, misalkan kita jadi isi acara atau isi atau apa sih, keamanan konsumsi, kita konsumsi, jadi kita ada pelajaran gitu buat kedepannya bagaimana dalam mengurus suatu tanggung jawab itu. Yang keempat ada misalkan orang yang emang dia itu suka di masjid, suka ke masjid, tapi dia itu tidak suka kayak kurang untuk bersosialisasinya, ini dia kurang. Yang keempat mungkin ini ya, misalnya orangnya itu dia seseorang yang emang dia suka di masjid, emang dia yang benar-benar suka jamaah, emang dia orang masjid banget gitu, tapi dia tidak suka bersosialisasi, kurang dalam bersosialisasi. Dia di sini kan dia kurang bersosialisasi ya. Nah karena kegiatan itu diadakan di masjid, saat dia pulang dari jamaahnya, dari saat dia pulang berjamaah sholat, dia melihat di masjid itu ada orang sedang mempersiapkan suatu kegiatan, dan dia melihat kegiatan itu, dia bisa tertarik, dia
lama-kelamaan dia mengikuti dan menjadi seorang yang bisa berorganisasi, bisa bersosialisasi dan mengembangkan bakatnya. Kembali ke laptop. Jadi kembali lagi ke pemberdayaan itu kan sifatnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak pede menjadi pede, yang tadinya tidak bisa, yang tadinya tidak menjadi bisa gitu ya. Jadi bisa disimpulkan, apakah teman-teman ada yang tahu berapa aja nih pemberdayaan yang bisa, maksudnya kegiatan positif apa yang bisa dialihkan ke masjid, apa aja gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masjid itu ada mengajarkan, belajar, pembelajaran, keilmuan gitu ya. Kita berbagi ilmu di masjid, sangat bisa karena di situ memang tempatnya. Yang kedua bisa mengajarkan ngaji. Yang kedua mungkin ada mengajarkan anak-anak kecil ngaji Al-Quran dari awal gitu ya, misalkan makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, mengaji Iqra. Coba deh di sini aku mau tanya, kalian ada yang relate juga nggak sih kayak aku? Ada yang ngerasa kayak aku nggak sih? Kalau misalkan masjid-masjid di tempat kalian itu, atau masjid yang kalian dengerin itu, yang azan itu bukan anak muda, melainkan orang tua yang memang sudah bukan tenaganya dia lagi gitu untuk seperti itu. Harusnya ayolah kita anak-anak muda, penerus bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi? Hidup kedepannya itu milik kita. Ya harusnya kita anak muda yang azan, yang iqomah, yang sholawatan, yang memberdayakan masjid, supaya peran masjid ini ada untuk memberdayakan umat. Kita yang menjadi pemberdayanya, kita yang menjadi marbotnya, kita yang menjadi orang yang mengurus. Coba aja deh kalau misalkan nih azan subuh ya, kita nih yang baru bangun tidur, orang mau semangat bangun, tapi tiba-tiba dengar suara azan yang ya Allah lemes banget azannya, gimana aku mau semangat bangun subuh. Ya harusnya anak muda yang azan biar semangat. Lagi sebelumnya mohon maaf ya, di sini saya bukan maksud menggurui, kita saling belajar bersama-sama, kita sama-sama belajar, saling berbagi ilmu, saling sharing ilmu. Terima kasih. Untuk memberdayakan masjid, dari yang saya ketahui ada 3 cara. Yang pertama itu ada kontribusi. Jadi kontribusi ini yang bergerak itu tidak hanya marbotnya saja, tidak hanya pengurusnya saja, tetapi kita juga selaku masyarakatnya, selaku ya di sini itu intinya butuh saling mensupport ya. Yang kedua ada kolaborasi. Bisa kita ambil contoh dari Masjid Jogokarian ya misalnya. Jadi yang pertama itu mereka selalu saldonya 0 rupiah. Yang kedua tahu sendirilah, banyak sekali event-event yang mereka adakan di Masjid Jogokarian itu. Seperti kemarin ada nobar bareng Piala Dunia ya di Jogokarian. Dan kalau setiap bulan puasa itu, setiap hari, setiap menjelang buka puasa, mereka selalu menyediakan buka bersama. Dan makanya banyak sekali nih kayak pemuda-pemudi Masjid Jogokarian, ataupun ya banyak juga masjid-masjid yang lain pemuda-pemudi masjid gitu ya. Yang ketiga ada pemasukan Masjid Jogokarian ini bisa kita lihat banyak penjual pedagang-pedagang yang di depan masjid itu milik mereka sendiri, milik mereka untuk pemasukan di masjidnya. Coba deh aku mau tanya, di sini siapa sih yang nggak tahu Masjid Jogokarian? Kayaknya pada tahu semua ya, nggak ada yang nggak tahu gitu. Sebegitu fantastiknya, sebegitu terkenalnya, hitsnya. Kayak kalau ke Jogja belum ke Masjid Jogokarian, kalau ke Jogja belum ke Masjid Jogokarian, ke Jogokarian itu belum ke Jogja, kayak belum ke masjid yang fenomenal di Jogja gitu, yang selalu bersaldokan 0 rupiah. Baik, bisa diambil kesimpulan yang pertama ada sebaiknya kegiatan-kegiatan positif bisa dialihkan ke masjid karena Allah suka rumahnya ramai. Yang kedua ada sepatutnya seyogianya kita sebagai anak muda yang memberdayakan masjid, yang menjadikan masjid ini ada peran untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan umat. Cuman adzan doang kok. Ayolah anak muda yang azan, yang iqomah, yang sholawatan, yang menjadi pengurus-pengurus.
Terus yang ketiga, ada apa saja sih upaya untuk memberdayakan, untuk memajukan masjid supaya bisa berdaya untuk masyarakat, untuk umat. Itu ada kolaborasi, kontribusi, dan ini ya, seperti kita dari masjidnya itu mengadakan event-event, mengadakan pelatihan-pelatihan seperti hadroh, seperti pelatihan hadroh, kiroah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, tapi kalau kelebihan dibalikan, karena manusia itu tempatnya salah, yang benar itu hanya milik Allah. Jalan-jalan beli salam, pulangnya bawa sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi